Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Santia Priyani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyasuti M. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Rentangan anak usia dini menurut pasal 28 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ayat 1 adalah 0 sampai 6 tahun. Mengenal karakteristik perkembangan anak usia dini untuk kepentingan proses pembelajaran merupakan hal yang penting. Adanya pemahaman yang jelas tentang karakteristik peserta didik akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Manfaat pentingnya memahami karakteristik perkembangan anak usia dini adalah 1. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh anak yang bermanfaat bagi perkembangan kehidupannya. 2. Mengetahui tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat memberikan stimulasi kepada anak agar dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan baik. 3. Mengetahui bagaimana membimbing proses belajar anak pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. 4. Mampu mengembangkan potensi anak secara optimal sesuai dengan keadaan dan kemampuan anak. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Sesuai dengan sifat individu yang unik, adanya variasi individual dalam perkembangan anak merupakan hal yang normal terjadi. Terkadang anak yang satu lebih cepat berkembang daripada anak yang lainnya. Begitupun dalam perbedaan minat dan kecakapannya. Sementara sebagian anak lebih senang melakukan gerakan-gerakan fisik atau bermain kelompok dengan temannya. Tahapan-tahapan perkembangan anak. 1. Perkembangan anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa bayi, secara umum anak mengalami perubahan yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan yang akan dialami pada fase-fase berikutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar, baik yang berupa keterampilan lokomotor, yaitu bergulir, duduk, berdiri, dan merangkak, keterampilan memegang benda, penginderaan, seperti melihat, mencium, mendengar, dan merasakan sentuhan, maupun kemampuan untuk mereaksi secara emosional dan sosial, berhubungan dengan orang tua, pengasuh, dan orang yang terdekat lainnya, dapat dikuasai pada fase ini. Yang kedua adalah perkembangan anak usia 2-3 tahun. Di samping masih memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan pada masa sebelumnya, anak usia 2-3 tahun memiliki karakteristik khusus, yaitu dari segi fisik. Pada fase ini, anak masih tetap mengalami pertumbuhan yang pesat, khususnya berkenaan dengan pertumbuhan otot-otot besarnya. Anak pada usia ini sudah tahu bagaimana berjalan dan berlari. 3. Perkembangan anak usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak juga masih mengalami perkembangan pesat dalam banyak hal, yaitu anak mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik dalam perkembangan perilaku motorik, perilaku fantasi, maupun dalam kemampuan mengatasi frustasinya. Yang keempat, perkembangan anak usia 4-5 tahun. Rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu merupakan ciri yang menonjol pada anak usia sekitar 4-5 tahun. Anak-anak usia 5-7 tahun sebagai tahun-tahun awal memasuki sekolah dasar, mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kebanyakan anak-anak usia ini masih berada pada tahap berpikir, praoperasional, dan cocok belajar melalui pengalaman konkret dan dengan orientasi tujuan sesaat.
Mereka belajar melalui bahasa lisan dan pada tahap ini bahasanya telah berkembang dengan pesat. Pada tahap ini, anak-anak sebagai pembelajar memerlukan struktur kegiatan yang jelas dan instruksi spesifik. Menurut Solehuddin, mengidentifikasikan sejumlah karakteristik anak usia prasekolah sebagai berikut. Yang pertama, anak bersifat unik. Anak sebagai seorang individu berbeda dengan individu lainnya. Kedua, anak mengekspresikan perilakunya secara spontan. Ketiga, anak bersifat aktif dan energik. Bergerak secara aktif bagi anak usia prasekolah merupakan suatu kesenangan yang kadangkala terlihat seakan-akan tidak ada hentinya. 4. Anak itu egosentris. Kelima, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. 6. Anak bersifat eksploratif dan berpetualang. 7. Anak umumnya kaya akan fantasi. Anak menyenangi hal-hal yang bersifat imajinatif. 8. Anak masih mudah frustasi. Sifat frustasi ditunjukkan dengan marah atau menangis apabila suatu kejadian tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Yang terakhir, anak merupakan usia belajar yang paling potensial. Kesimpulannya adalah, anak memiliki suatu ciri khas yang selalu tumbuh dan berkembang sejak saat konsepsi sampai berakhirnya masa remaja. Pentingnya memahami karakteristik anak usia dini membuat kita mengetahui bahwa usia dini merupakan usia yang paling penting dalam tahapan perkembangan manusia. Pengalaman awal pun sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan perkembangan fisik psikis mengalami kecepatan yang luar biasa di usia dini. Mengetahui dan memahami beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat mendeteksi kelainan yang terjadi dan sesegera mungkin dapat mengatasi permasalahannya. Sekian dan terima kasih.